Bayangkan, kamu sudah begitu sabar dan setia, tetapi di dalam dirinya, ternyata bukan cinta tulus yang tumbuh. Kali ini, Tarot memberikan peringatan keras agar kamu lebih waspada dan tidak terjebak dalam keinginan semu seseorang. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, jangan pilih orang ini, karena dia hanya ingin. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dari deretan kartu ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas dan gamblang bahwa sosok yang sedang kamu pertimbangkan ini, yang mungkin selama ini kamu pandang sebagai orang yang menarik dan berpotensi, sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar memiliki niat tulus dan serius untuk berjuang dan membangun hubungan yang penuh komitmen dan kedalaman bersama kamu, melainkan dia lebih cenderung kepada pribadi yang hanya ingin memenuhi kebutuhan sesaat, mencari keuntungan pribadi, dan memuaskan hasrat dan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan perasaanmu secara mendalam dan tanpa niat untuk berusaha mewujudkan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Pada awalnya, kita melihat adanya Ace of Swords dan King of Swords yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat cerdas, pandai berbicara dan mampu memainkan kata-kata dengan sangat lihai, sehingga mampu membangun citra bahwa dia adalah sosok yang bisa diandalkan, penuh wibawa, dan memiliki kemampuan memahami segala situasi dengan baik. Bahkan seakan-akan dia adalah orang yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan orang lain, termasuk kamu. Tapi jika kita menyelami lebih dalam, kita akan menyadari bahwa di balik semua kecerdasannya itu, dia sebenarnya lebih bersikap dingin dan logis, bersifat jauh dari perasaan yang tulus dan hangat. Karena yang dia lihat hanyalah kamu sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagai alat atau pelampiasan sementara dari kekosongan dan perasaan tidak puas yang dia rasakan. Bukan sebagai orang yang dia cintai dan ingin dia bangun hubungan yang penuh pengertian, kepercayaan, dan kasih sayang yang sejati. Dia bisa saja membuatmu merasa istimewa dan dihargai melalui kata-kata dan rayuannya yang penuh dengan pesona dan kepiawaiannya dalam bermain kata-kata. Karena dia tahu betul bagaimana memanfaatkan kecerdasannya untuk memikat hati orang lain dan menciptakan kesan bahwa dia adalah orang yang mampu dan bisa diandalkan. Bahkan mampu membuatmu merasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang dia harapkan dan cintai. Namun, jika kita memperhatikan lebih jauh lagi, kita akan menyadari bahwa semua itu hanyalah permainan dan strategi yang dia gunakan untuk memikat dan menahan perhatianmu. Karena sebenarnya dia lebih memandangmu sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya yang sesaat. Bukan sebagai pasangan sejati yang dia inginkan untuk berbagi hidup dan membangun masa depan bersama. Jadi, kehadirannya mungkin membuatmu merasa dihargai, diakui, dan merasa bahwa kamu benar-benar spesial di matanya. Tetapi kenyataannya semua itu hanyalah ilusi dan kepiawaiannya dalam memanipulasi perasaan orang lain agar tetap terikat padanya dan berharap bahwa hubungan ini akan terus berlangsung sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, kita melihat adanya kartu Four of Swords dan Seven of Wands yang menunjukkan bahwa dia memiliki banyak masalah dan beban yang harus dia tangani sendiri. Dan kamu, sebagai orang yang mulai merasa tertarik dan berharap hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius dan bermakna, sebenarnya justru akan menjadi pelarian baginya dari kekacauan dan konflik yang sedang dia alami dalam hidupnya. Kamu harus menyadari bahwa dia tidak benar-benar memprioritaskan hubungan ini dan tidak berkomitmen sepenuh hati, melainkan kamu hanya menjadi pelampiasan dari stres dan tekanan yang dia rasakan. Tempat dia mencari ketenangan dan kenyamanan sementara dari kekacauan emosional dan mental yang sedang berlangsung dalam dirinya. Dalam hal ini, kamu tidak akan pernah benar-benar menjadi prioritas utamanya, melainkan sekadar pelarian dan tempat dia beristirahat sejenak dari masalah-masalah pribadinya yang rumit dan kompleks. Kamu mungkin merasa bahwa dia perhatian dan peduli, tetapi itu hanyalah bentuk dari kepura-puraan dan permainan yang dia lakukan agar kamu tetap tertarik dan tidak meninggalkan dia. Padahal di balik semua itu,
Dia sebenarnya tidak memiliki niat untuk membangun hubungan yang berdasarkan kasih sayang dan saling pengertian, melainkan hanya ingin mengalihkan perhatian dan mendapatkan kenyamanan sesaat. Pada bagian berikutnya, kita melihat kartu Page of Cups dan Two of Wands, yang menunjukkan bahwa dia lebih tertarik pada sesuatu yang ringan dan menyenangkan. Semacam eksperimen perasaan yang tidak berorientasi pada komitmen jangka panjang, tetapi lebih kepada mencoba-coba dan menikmati sensasi dan pengalaman baru tanpa adanya rasa tanggung jawab yang nyata. Dia ingin merasakan pengalaman baru, merasakan perhatian dan perhatian dari orang lain, dan mungkin juga ingin merasa bahwa dia masih memiliki daya tarik dan kemampuan untuk memikat hati orang lain tanpa harus berkomitmen secara serius. Kehadiran kartu Ten of Cups dan Page of Pentacles dalam gambaran ini mungkin memberi anggapan bahwa dia terlihat ingin membangun sesuatu yang tampaknya serius dan bahagia, bahkan mungkin membuatmu bermimpi tentang masa depan penuh kebahagiaan dan kesuksesan bersama-sama. Namun jangan tertipu oleh semua itu, karena semua itu hanyalah gambaran dan ilusi semu yang dia tampilkan agar kamu tetap terikat dan berharap akan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia niatkan untuk diwujudkan secara nyata. Semua itu hanyalah mimpi indah di permukaan, sementara di belakang layar dia tidak berniat untuk mewujudkan impian tersebut dan lebih memilih untuk bermain-main dan mengisi kekosongan emosinya dengan harapan dan janji-janji yang kosong. Kemudian, kita melihat bagian bawah dari kartu-kartu ini yang menampilkan Knight of Pentacles, King of Cups, dan Seven of Pentacles yang menunjukkan bahwa dia cenderung membuatmu menunggu dan berharap terlalu lama, seakan-akan dia sedang menimbang-nimbang dan memikirkan langkah terbaik untuk dirinya sendiri. Meski tampak sabar dan penuh perhatian dari luar, kenyataannya dia sebenarnya hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dan sedang menunggu saat yang dianggapnya paling menguntungkan untuk melakukan tindakan tertentu. Sikap ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar serius dan tulus dalam menjalani hubungan ini, melainkan sedang menilai dan memanfaatkan setiap peluang yang ada demi keuntungan pribadinya, tanpa memperhatikan perasaan dan kenyamananmu. Ia tampak seperti orang yang menunggu dan berharap, tetapi semua itu didasari oleh niat menunggu waktu yang paling menguntungkan dan strategis bagi dirinya untuk mengambil langkah besar atau memanfaatkan situasi demi memenuhi ego dan kepentingan pribadinya. Akhirnya, kita sampai pada kartu Ace of Wands yang memberi peringatan keras bahwa semua kekuatan dan niat yang dia tampilkan dalam kartu-kartu sebelumnya berakar dari keinginan sesaat dan gairah yang semu, yang muncul dari impuls dan dorongan sesaat, bukan dari keinginan yang tulus dan mendalam untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan penuh makna. Dia mungkin hanya ingin merasakan gairah dan semangat baru, semacam kepuasan dari dorongan hasrat yang membara, tanpa adanya niat untuk berkomitmen dan bertanggung jawab secara emosional. Jika kamu berharap bahwa hubungan ini akan membawa kebahagiaan, kestabilan, dan kedalaman emosional yang nyata, kamu harus menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi belaka yang akan cepat berlalu dan meninggalkan luka serta kekecewaan di hati. Sosok ini, dari awal bukanlah orang yang mampu dan mau berjuang untukmu secara tulus dan konsisten, melainkan orang yang lebih berorientasi pada kesenangan dan kepuasan sesaat yang tidak akan pernah mampu bertahan dalam jangka panjang. Jadi, sebelum kamu terlalu berharap dan terikat dengan gambaran indah yang dia ciptakan, sebaiknya kamu berhenti dan menimbang kembali apa yang sebenarnya kamu cari dan butuhkan dari sebuah hubungan agar kamu tidak terjebak dalam permainan dan ilusi yang hanya akan menyakitimu dan membuatmu kehilangan waktu berharga yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk menemukan orang yang benar-benar menghargai dan mencintai kamu secara tulus dan penuh. Dengan semua gambaran dan interpretasi kartu ini, sangat jelas bahwa sosok ini lebih cocok disebut sebagai pribadi yang berorientasi pada kepuasan dan kesenangan pribadi, yang hanya ingin merasakan gairah dan pengalaman sesaat, bukan orang yang mampu atau mau berjuang dan berkorban demi membangun hubungan yang penuh cinta, kepercayaan, dan pengertian. Oleh karena itu, sebelum kamu semakin terperangkap dan terjebak dalam harapan yang tidak realistis, sebaiknya kamu berhenti dan refleksikan kembali apa yang kamu inginkan dan butuhkan dari sebuah hubungan. Karena kamu berhak mendapatkan pasangan yang tulus,
setia, dan mau berjuang bersamamu melewati segala lika-liku kehidupan. Bukan seseorang yang hanya bermain-main dan mencari keuntungan sesaat tanpa niat untuk membangun sesuatu yang bermakna dan bertahan lama. Apa sebenarnya niat dia terhadapmu secara jujur dan dalam, dan apakah dia benar-benar mencintaimu dengan tulus dan sepenuh hati, ataukah ada motif tersembunyi di balik semua kata-kata dan tindakan yang selama ini dia tunjukkan? Karena dari gambaran kartu dan pembacaan yang muncul, kita bisa melihat dengan cukup jelas bahwa dia mendekat kepadamu bukan semata-mata karena cinta sejati yang tulus dan murni, melainkan karena dia melihatmu sebagai seseorang yang bisa memberinya rasa nyaman, ketenangan, dan pelarian sementara dari segala kekacauan dan tekanan yang sedang dia alami dalam hidupnya. Sehingga dia cenderung memandangmu sebagai tempat peristirahatan di tengah-tengah kekacauan dan kebingungan yang melanda dirinya. Karena saat dia merasa sangat lelah, tertekan, dan merasa bahwa hidupnya penuh dengan masalah yang tak kunjung selesai, dia merasa bahwa kehadiranmu bisa memberinya sebuah ketenangan dan rasa aman. Sementara yang sulit dia dapatkan dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Dan itulah mengapa dalam pembacaan awal, muncul kartu Four of Swords dan Seven of Wands yang menunjukkan bahwa dia saat ini sedang berjuang melawan banyak hal, baik internal maupun eksternal. Dan dia tahu bahwa di sisimu dia bisa lebih tenang, bisa bersembunyi sejenak dari kekacauan dan kekerasan hidupnya, serta merasakan sedikit kedamaian yang selama ini sulit dia temukan di tempat lain. Karena kehadiranmu memberi ruang baginya untuk melepaskan beban dan kekhawatiran yang selama ini membelenggu dirinya. Sehingga dia merasa bahwa kamu adalah semacam tempat perlindungan sementara, di mana dia bisa merasa aman dan nyaman tanpa harus menghadapi kenyataan pahit yang sedang dia jalani di luar sana. Namun di balik semua itu, jika kita melihat dari kartu lain yang muncul dalam pembacaan ini, seperti Page of Cups dan Two of Wands, kita dapat menyadari bahwa perasaannya terhadapmu masih cukup dangkal, belum benar-benar matang, dan lebih berorientasi pada apa yang dia rasakan saat ini, yang hanya sebatas ketertarikan ringan dan rasa penasaran yang muncul dari dorongan impulsif dan keinginan sesaat, bukan dari sebuah niat dan usaha untuk membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan, yang didasari oleh komitmen dan pengorbanan jangka panjang, karena dia lebih suka mengikuti perasaannya yang sementara, tanpa memikirkan konsekuensi dan tanggung jawab yang seharusnya menyertai sebuah hubungan yang serius dan dewasa. Bahkan ketika dia berbicara tentang harapan, masa depan, atau membuatmu merasa istimewa dan dihargai melalui kata-kata manis, pujian, dan rayuannya yang penuh dengan pesona, sebenarnya itu hanyalah bentuk permainan dan strategi untuk melihat sampai sejauh mana dia bisa memanfaatkan ketulusan dan kepercayaanmu, untuk mengendalikan dan memanfaatkannya sebagai alat agar dia bisa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan sesaat tanpa harus berjuang dan berkorban secara nyata. Selain itu, kemunculan Knight of Pentacles dan Seven of Pentacles dalam pembacaan ini memberikan pesan yang sangat penting bahwa dia mampu membuatmu menunggu dalam waktu yang cukup lama, tetapi bukan menunggu sesuatu yang pasti dan pasti akan terjadi, melainkan menunggu dan melihat sejauh mana kamu tetap bersabar, tetap setia dan percaya padanya. Sementara dia sendiri tidak terburu-buru untuk memberi komitmen yang nyata dan pasti, karena di dalam hatinya, niatnya lebih kepada memanfaatkan waktu dan energi yang kamu berikan sebagai pengisi kekosongan dan sebagai semacam cadangan nyaman jika dia merasa membutuhkannya, daripada benar-benar ingin menjalani dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. Dia cenderung menunggu waktu yang dia anggap paling strategis dan menguntungkan bagi dirinya sendiri, sebelum akhirnya mengambil langkah besar yang bisa memberinya keuntungan dan manfaat pribadi. Dan dia merasa bahwa dengan cara ini, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari hubungan ini tanpa harus kehilangan kendali dan tanpa harus berjuang secara tulus dan penuh pengorbanan. Secara keseluruhan, niat dia terhadapmu lebih kepada memanfaatkan dan mengendalikan situasi agar dia bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari kehadiranmu, tanpa harus berjuang dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Karena dia hanya ingin bermain di permukaan, menjaga agar kamu tetap dekat, membuatmu merasa istimewa dan dihargai, tetapi tanpa mau berkomitmen penuh dan menghadapi konsekuensi dari sebuah hubungan yang benar-benar serius dan dewasa.
Dia lebih suka menjaga jarak emosional dan tidak terlalu dalam membuka hati, karena jiwanya saat ini sedang berjuang melawan banyak masalah dan kekacauan internal yang sulit dia atasi. Sehingga dia merasa bahwa hubungan yang penuh kedalaman dan komitmen justru akan menambah beban dan kesulitan yang harus dia tanggung. Oleh karena itu, dia memilih untuk menjaga jarak dan bermain-main di permukaan, agar dia bisa tetap merasa aman dan tidak terbebani oleh tanggung jawab yang sebenarnya dia takutkan untuk dia tanggung. Karena dia merasa bahwa jika dia benar-benar berkomitmen dan berjuang, itu akan menambah beban emosional dan mental yang saat ini sulit dia tangani. Selain itu, kemunculan kartu Ten of Cups dan Page of Pentacles juga menunjukkan bahwa dia tampaknya ingin menampilkan citra, bahwa dia ingin membangun sesuatu yang tampaknya serius dan bahagia. Bahkan mungkin membuatmu bermimpi tentang masa depan penuh kebahagiaan dan kesuksesan bersama-sama. Tetapi jangan tertipu oleh semua itu, karena semua itu hanyalah gambaran dan ilusi semu yang dia tampilkan agar kamu tetap terikat dan berharap akan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia niatkan untuk diwujudkan secara nyata. Semua itu hanyalah mimpi indah yang dia ciptakan di permukaan. Sementara di balik layar, dia tidak pernah benar-benar berniat dan berkomitmen untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut, dan lebih suka bermain-main dengan perasaanmu, mempermainkan harapan dan janji-janji kosong yang dia buat hanya sebagai alat agar kamu tetap merasa dekat dan percaya padanya, tanpa harus benar-benar mengorbankan apa-apa. Jadi kamu harus menyadari bahwa semua gambaran tentang masa depan bahagia dan penuh kebahagiaan itu hanyalah sebuah ilusi dan permainan semu yang dia tampilkan hanya untuk memanfaatkan kepercayaan dan ketulusanmu, dan bukan sebagai niat tulus dari dirinya untuk mewujudkan sesuatu yang nyata dan abadi. Di bagian bawah dari kartu-kartu yang muncul, seperti Knight of Pentacles, King of Cups, dan Seven of Pentacles, kita bisa melihat bahwa dia cenderung membuatmu menunggu dan berharap terlalu lama, seakan-akan dia sedang menimbang-nimbang dan memikirkan langkah terbaik untuk dirinya sendiri. Dan meskipun tampak sabar, perhatian, dan penuh pengertian dari luar, kenyataannya dia hanyalah berorientasi pada keuntungan pribadi dan sedang menunggu saat yang dia anggap paling menguntungkan untuk melakukan tindakan tertentu. Sehingga sikap ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar serius dan tulus dalam menjalani hubungan ini, melainkan sedang menilai dan memanfaatkan setiap peluang yang ada demi keuntungan pribadinya, tanpa memperhatikan perasaan dan kenyamananmu. Dia tampak seperti orang yang menunggu dan berharap, tetapi semua itu didasari oleh niat menunggu waktu yang paling strategis dan menguntungkan bagi dirinya sendiri untuk mengambil langkah besar, mengendalikan situasi, dan memenuhi ego serta kepentingan pribadinya, tanpa harus memikirkan perasaanmu secara mendalam dan tanpa niat untuk membangun hubungan yang penuh kasih dan pengertian yang sejati. Akhirnya, kartu Ace of Wands hadir sebagai peringatan keras bahwa semua kekuatan dan niat yang dia tampilkan dalam kartu-kartu sebelumnya berakar dari keinginan sesaat dan gairah yang semu, yang muncul dari impuls dan dorongan sesaat, bukan dari keinginan yang tulus dan mendalam untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan penuh makna. Dia mungkin hanya ingin merasakan gairah dan semangat baru, semacam kepuasan dari dorongan hasrat yang membara, tanpa adanya niat untuk berkomitmen dan bertanggung jawab secara emosional. Jika kamu berharap bahwa hubungan ini akan membawa kebahagiaan, kestabilan, dan kedalaman emosional yang nyata, kamu harus menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi dan kepalsuan belaka yang akan cepat berlalu dan meninggalkan luka serta kekecewaan di hati. Sosok ini dari awal memang bukanlah orang yang mampu dan mau berjuang untukmu secara tulus dan konsisten, melainkan orang yang lebih berorientasi pada kesenangan dan kepuasan sesaat yang tidak akan pernah mampu bertahan dalam jangka panjang. Sehingga sebelum kamu terlalu berharap dan terikat dengan gambaran indah yang dia ciptakan, sebaiknya kamu berhenti dan menimbang kembali apa yang sebenarnya kamu cari dan butuhkan dari sebuah hubungan. Karena kamu berhak mendapatkan pasangan yang tulus, setia, dan mau berjuang bersamamu melewati segala liku kehidupan, bukan seseorang yang hanya bermain-main dan mencari keuntungan sesaat tanpa niat untuk membangun sesuatu yang bermakna dan bertahan lama,
Dan dengan semua gambaran ini, sangat jelas bahwa niat dia lebih kepada memanfaatkan energi dan kepercayaanmu sebagai alat untuk memenuhi kekosongan dan keinginan pribadinya. Bukan untuk memberi dan mencintai sepenuh hati, melainkan hanya sekadar memanfaatkan dan bermain di permukaan, yang hanya akan menyakitimu dan membuatmu kehilangan waktu. Berharga yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk menemukan orang yang benar-benar menghargai dan mencintai kamu secara tulus dan penuh. Akankah dia mau berubah dan menjadi lebih serius di masa depan, atau justru sebaliknya, tetap berada di zona nyamannya, yang selama ini membuat hubungan ini terasa penuh ketidakpastian dan ketegangan yang terus berulang? Pertanyaan ini memang sangat kompleks dan penuh makna. Karena dari energi dan sinyal yang aku rasa, serta pesan-pesan yang muncul dari dalam dirimu, aku bisa merasakan bahwa dia cenderung tetap berada di posisi yang sama, di tempat di mana dia merasa aman dan nyaman tanpa harus berbuat banyak, dan di mana dia tidak perlu keluar dari pola lamanya yang selama ini menjadi kebiasaannya yang sulit untuk diubah, karena dia merasa lebih tenang dan tidak ingin terlalu banyak berkomitmen. Apalagi jika itu akan mengikatnya secara emosional dan membatasi kebebasannya yang selama ini dia pegang teguh. Mungkin di saat-saat tertentu, dia bisa menunjukkan sisi yang lebih lembut dan perhatian. Misalnya saat dia benar-benar membutuhkanmu, saat dia merasa lelah dan ingin merasa didukung, atau ketika dia sedang mengalami masalah yang membuatnya merasa tidak mampu menghadapinya sendiri. Dan dalam momen-momen seperti itu, dia mungkin akan menunjukkan sedikit perhatian dan kasih sayang sebagai bentuk rasa. Terima kasih atau rasa ingin mendapatkan kenyamanan dari kehadiranmu. Tetapi jika kita berbicara tentang perubahan yang benar-benar mendalam dan membawa hubungan ke tingkat yang lebih matang dan serius, peluangnya sangat kecil. Karena dia lebih cenderung terjebak dalam kebiasaan lama dan keinginannya untuk merasa bebas tanpa harus terikat oleh tanggung jawab apapun. Bahkan jika dia tahu bahwa hubungan ini seharusnya berkembang dan menuju ke arah yang lebih dewasa, dia tetap merasa takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan merasa bahwa setiap langkah yang terlalu serius akan membatasi kebebasannya tersebut. Kalau kita mau jujur dan berani melihat kenyataan apa adanya, dia bahkan kadang bingung dan ragu mau membawa hubungan ini ke arah mana. Karena di satu sisi, dia merasa nyaman dengan pola yang sudah berjalan dan tidak ingin terlalu banyak berkomitmen. Di sisi lain, dia takut dan khawatir jika hubungan ini akan mengikatnya terlalu dalam, sehingga dia lebih suka menghindari pembicaraan tentang masa depan, berusaha untuk membuat segala sesuatunya tetap ringan dan tidak terlalu serius, agar tidak merasa terikat dan tidak merasa tertekan. Dan selalu mencari-cari alasan untuk menunda-nunda kejelasan dan kepastian agar tidak harus membuat keputusan yang berat dan penuh risiko. Ini menyebabkan dia cenderung mengulur-ulur waktu dan menghindari konfrontasi yang berpotensi memunculkan ketegangan, serta berusaha menjaga jarak emosional agar tidak merasa terlalu dalam dan merasa terikat, sehingga kalau kamu berharap dia akan berubah secara mendalam dan benar-benar menata hati hanya untukmu, peluangnya sangat kecil dalam waktu dekat ini. Karena dia lebih nyaman berpegang pada pola lama dan keinginannya untuk merasa bebas tanpa beban. Dan kamu harus mulai memikirkan tentang siapa sosok lain yang lebih pantas dan mampu membuatmu merasa lebih bahagia, lebih dihargai, dan mendapatkan perhatian yang tulus dari orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kamu apa adanya, tanpa harus merasa takut akan kehilangan diri dan kebebasan. Dari sinyal energi dan pesan-pesan yang aku rasakan saat ini, aku merasakan ada sosok lain yang muncul secara perlahan, energi yang lebih hangat dan stabil, yang mampu memberikanmu rasa aman dan perlindungan sejati. Dan sosok ini memiliki energi seperti King of Pentacles dan Ten of Cups. Orang yang matang, sabar, penuh tanggung jawab, dan memiliki keinginan yang tulus untuk membahagiakan dan melindungi orang yang dia cintai. Bukan hanya sekadar bermain-main di permukaan, tetapi benar-benar ingin membangun hubungan yang kokoh dan penuh makna. Sosok ini bisa saja berasal dari lingkunganmu saat ini, mungkin dari teman lama, kenalan di tempat kerja,
atau bahkan seseorang yang dulu pernah dekat denganmu, tetapi selama ini belum benar-benar menunjukkan perhatian yang mendalam, dan yang membuatnya lebih istimewa adalah dia bukan tipe orang yang suka bermain-main dengan perasaan orang lain, melainkan dia mau meluangkan waktu dan usaha untuk mengenalmu lebih dalam, memahami kebutuhan dan keinginan hatimu, serta berusaha keras agar kamu merasa nyaman dan aman di dekatnya. Dia tidak hanya sekadar ingin merasa dicintai, tetapi juga ingin memberikan rasa cinta dan perhatian yang tulus, serta berkomitmen untuk bersama-sama melalui segala rintangan dan tantangan hidup, karena dia memiliki prinsip dan tujuan hidup yang jelas, dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Sehingga saat dia memutuskan untuk melangkah bersamamu, dia sudah memiliki niat yang matang dan penuh keseriusan untuk membangun hubungan yang stabil dan bahagia. Bukan hanya sekadar basa-basi atau keinginan sesaat yang cepat hilang dan terlupakan. Pesan utama yang ingin aku sampaikan sekarang adalah, jangan ragu untuk membuka mata dan hati lebih lebar. Dan jangan terus-menerus terjebak dalam hubungan yang penuh keraguan dan ketidakpastian. Karena kamu berhak mendapatkan seseorang yang benar-benar serius, mampu memberikan rasa aman dan nyaman, serta mau berjuang bersama-sama melewati segala tantangan dan rintangan kehidupan. Lepaskan dia yang hanya ingin bermain-main dan menjaga jarak, agar ruang di hati dan hidupmu bisa diisi oleh seseorang yang benar-benar tulus, mampu diandalkan, dan siap membangun sesuatu yang bermakna dan bertahan lama bersamamu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati dan hubungan yang sehat tidak akan datang jika kamu terus berharap dan menunggu pada orang yang tidak mau berkomitmen dan tidak serius. Ingatlah bahwa perubahan sejati tidak datang begitu saja, melainkan memerlukan usaha yang nyata, kesadaran yang mendalam, dan keinginan yang tulus dari dalam diri individu tersebut untuk berubah menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Jika dia benar-benar ingin berubah dan menjadi lebih serius, dia harus menunjukkan komitmen dan konsistensi yang nyata. Bukan hanya sekadar kata-kata manis dan janji-janji kosong yang mudah terlupakan dan diabaikan. Jadi, jika saat ini kamu merasa bahwa dia belum menunjukkan tanda-tanda nyata untuk itu, jangan ragu untuk memberi jarak dan mengalihkan perhatianmu kepada orang-orang yang benar-benar bisa memberikan kamu kebahagiaan dan kedamaian hati yang sejati, karena kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang tulus dan hubungan yang sehat, penuh pengertian dan saling mendukung. Bukan sekadar permainan dan ketidakpastian yang hanya akan menyakitimu dan menyia-nyiakan waktu berharga yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk mencari dan menjemput cinta yang sejati dari orang yang benar-benar menghargai dan mencintai kamu apa adanya. Secara umum dari energi dan pesan-pesan yang aku rasakan, aku merasa bahwa peluang besar bahwa dia akan tetap berada di zona nyamannya sendiri dan berpegang teguh pada pola lama serta keinginannya untuk merasa bebas tanpa beban. Kecuali jika ada dorongan yang sangat kuat dan penuh kekuatan dari luar, yang mampu mengubah pola pikir dan sikapnya secara mendalam, dan menyentuh hati nuraninya, agar dia menyadari pentingnya tanggung jawab dan kedewasaan dalam menjalani hubungan. Karena kenyataannya, dia tampaknya belum siap untuk menghadapi perubahan besar yang menuntut pengorbanan dan komitmen jangka panjang. Dan dia lebih suka menjaga jarak emosional daripada benar-benar membuka hati dan berusaha keras untuk menata hubungan ke arah yang lebih dewasa dan serius. Meskipun mungkin ada sedikit harapan bahwa suatu saat dia akan menyadari pentingnya komitmen dan kedewasaan, namun untuk saat ini dan waktu dekat, peluangnya sangat kecil, dan yang terbaik untukmu adalah tetap fokus pada dirimu sendiri dan mencari sosok yang mampu memberikan kepastian dan rasa aman yang sejati. Karena pada akhirnya, kamu berhak mendapatkan pasangan yang mau berjuang bersamamu, yang mampu menenangkan dan menyemangati hati, serta yang berkomitmen untuk membangun hubungan yang penuh cinta, kepercayaan, dan pengorbanan, bukan hanya sekadar bermain-main dan menunggu waktu yang tidak pasti. Jadi, berhentilah berharap terlalu banyak pada dia yang hanya ingin bermain di permukaan dan menjaga jarak. Karena di luar sana ada sosok lain yang lebih pantas dan mampu membuatmu merasa dihargai, dicintai, dan bahagia secara tulus. Dan saat kamu mulai membuka mata dan hati lebih lebar, kamu akan melihat bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati itu memang ada.
menunggu untuk kamu temukan dan raih bersama orang yang benar-benar siap dan mau berjuang untukmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.